Suara retakan itu terdengar jelas, tajam, dan mematikan. Bukan suara kecelakaan, bukan pula kebetulan. Itu adalah bunyi tulang yang hancur akibat satu gigitan. Dalam dunia prasejarah yang kejam, suara seperti itu bukan hal yang langka, tapi tetap selalu berarti satu hal, akhir yang tidak bisa dihindari. Di antara hidup, tapi ia mendominasi. Rahangnya bukan alat makan biasa, itu adalah senjata utama yang mematikan. Dengan tekanan gigitan yang luar biasa besar, T-Rex mampu meremukkan tulang tebal dalam satu kali tekan. Tidak seperti predator lain yang mengoyak perlahan, T-Rex langsung menghancurkan, menembus hingga ke bagian terdalam tubuh mangsanya. Setiap giginya tebal, bergerigi, dan kokoh seperti deretan pisau raksasa yang tak mudah patah. Ketika rahangnya menutup, tidak ada celah untuk melawan, tidak ada waktu untuk melarikan diri. Semua terjadi saat banyak dinosaurus lain mulai menghilang satu persatu. Ada satu makhluk yang justru berdiri semakin kuat. Dunia pada masa itu bukan lagi tempat yang stabil. Perubahan iklim, pergeseran lingkungan, dan persaingan yang semakin brutal membuat banyak spesies tidak mampu bertahan. Namun di tengah kekacauan itu, Tyrannosaurus Rex justru muncul sebagai penguasa terakhir. Sekitar 68 hingga 66 juta tahun lalu, di akhir periode kapur, bumi menjadi arena seleksi yang kejam. Hutan berubah, sumber makanan semakin sulit ditemukan, dan hanya yang paling kuat yang mampu bertahan hidup. Banyak predator kehilangan wilayahnya. Banyak herbivora kehilangan perlindungan, tapi tidak dengan T-Rex. Ia beradaptasi dan kemudian mendominasi. Dengan tubuh raksasa dan kemampuan berburu yang luar biasa, T-Rex tidak hanya bertahan, ia menguasai. Tidak ada predator lain yang benar-benar bisa menyainginya di darat. Ia berada di puncak rantai makanan tanpa ancaman nyata. Setiap langkahnya adalah simbol dominasi. Setiap kehadirannya adalah ancaman bagi semua makhluk di sekitarnya. Lingkungannya mungkin keras dan tidak bersahabat, tapi T-Rex jauh lebih keras. Ia bukan korban dari perubahan zaman. Ia adalah hasil sempurna dari dunia yang brutal. Ketika yang lain runtuh, ia tetap berdiri. Ketika yang lain menghilang, ia justru menjadi legenda. Selama puluhan tahun, satu pertanyaan terus menghantui dunia paleontologi. Apakah Tyrannosaurus Rex benar-benar pemburu, atau hanya pemulung raksasa yang menunggu sisa kematian? Perdebatan ini bukan sekadar teori biasa. Ini tentang memahami bagaimana salah satu predator paling terkenal dalam sejarah benar-benar hidup, apakah ia pengejar aktif atau hanya pengambil kesempatan. Di satu sisi, tubuhnya yang besar dan kebutuhan energi yang tinggi membuat sebagian ilmuwan percaya bahwa menjadi pemulung adalah pilihan paling efisien. Dengan indera penciuman yang luar biasa tajam, T-Rex bisa menemukan bangkai dari jarak jauh tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga. Dalam dunia yang keras, strategi seperti itu bisa berarti perbedaan antara hidup dan mati. Namun bukti yang ditemukan di lapangan mulai mengubah segalanya. Beberapa fosil dinosaurus lain menunjukkan bekas gigitan T-Rex yang telah sembuh. Luka itu bukan tanda kematian instan, melainkan bukti bahwa mangsa tersebut sempat lolos dan bertahan hidup setelah diserang. Ini berarti satu hal yang sulit dibantah. T-Rex tidak hanya datang setelah semuanya berakhir, ia ada di awal perburuan. Dari sini, gambaran baru mulai terbentuk. T-Rex bukan sekadar pemakan bangkai yang pasif, tapi juga pemburu yang mampu menyerang makhluk hidup secara langsung. Ia mungkin tidak selalu mengejar mangsa dengan kecepatan tinggi, tapi ia tahu kapan harus menyerang, kapan harus menunggu, dan kapan harus memanfaatkan kesempatan. Pada akhirnya, T-Rex bukan memilih satu peran. Ia adalah kombinasi keduanya, pemburu sekaligus pemulung. Predator oportunis yang tidak menyia-nyiakan peluang sedikit pun. Dan justru itulah yang membuatnya begitu berbahaya, karena ia tidak pernah bergantung pada satu cara untuk bertahan hidup. Bayangkan kamu berada di hutan purba yang relatif sunyi, lalu ada predator yang memperhatikan setiap gerakanmu. Ia tidak sekadar melihat, tetapi mampu memproses posisi, arah, dan jarak dengan cukup akurat. Dalam kondisi seperti itu, peluang untuk tetap tidak terdeteksi menjadi sangat kecil. Tyrannosaurus Rex diperkirakan memiliki kemampuan visual yang baik berdasarkan struktur tengkorak dan posisi matanya. Kedua matanya menghadap ke depan, memberikan penglihatan binokular, yaitu kemampuan untuk melihat satu objek dengan kedua mata secara bersamaan. Hal ini memungkinkan persepsi kedalaman yang penting untuk memperkirakan jarak secara tepat. Dengan kemampuan tersebut, T-Rex tidak hanya mengandalkan ukuran tubuh atau kekuatan rahang, tetapi juga koordinasi visual saat berburu. Ia kemungkinan dapat mendeteksi pergerakan mangsa, memperkirakan jarak, lalu menentukan waktu pendekatan yang efektif. Dalam lingkungan prasejarah yang kompetitif, kemampuan visual seperti ini memberikan keuntungan besar.
Mangsa yang bergerak akan lebih mudah terdeteksi, sementara tetap diam tidak selalu menjamin keselamatan, karena predator dengan penglihatan binokular tetap mampu mengenali bentuk dan posisi objek di sekitarnya. Ketika target sudah teridentifikasi, perilaku berburu menjadi lebih terarah. Alih-alih acak, pendekatan dilakukan dengan perhitungan yang cukup efisien, memanfaatkan jarak, kecepatan, dan momentum. Dengan kombinasi ini, Rex dapat mempertahankan posisinya sebagai salah satu predator puncak pada masanya. Pada Tyrannosaurus Rex, banyak penelitian menunjukkan bahwa indera penciumannya berkembang dengan baik. Hal ini terlihat dari ukuran bulbus olfactorius atau bagian otak yang memproses bau yang relatif besar dibandingkan dinosaurus lain. Artinya, Rex kemungkinan mampu mengenali bau dengan sensitivitas tinggi. Namun penting untuk dipahami bahwa kemampuan ini tidak bekerja seperti radar yang langsung mengunci target dari jarak jauh secara instan. Penciuman lebih berfungsi untuk mendeteksi dan mengikuti sumber bau, seperti aroma daging, bangkai, atau keberadaan hewan lain di lingkungan sekitarnya. Faktor seperti arah angin, jarak, dan kondisi lingkungan sangat memengaruhi seberapa efektif pelacakan tersebut. Dalam kondisi cahaya rendah atau lingkungan yang tertutup, indera penciuman memang bisa menjadi lebih dominan dibanding penglihatan. Rex kemungkinan menggunakan kombinasi antara penciuman dan penglihatan untuk meningkatkan peluang menemukan makanan, baik melalui berburu maupun memakan bangkai. Selain itu, jejak bau dari hewan tidak selalu konsisten atau mudah diikuti. Bau bisa menyebar, melemah, atau hilang tergantung kondisi alam. Jadi, meskipun mangsa tetap meninggalkan jejak kimiawi, proses pelacakan tetap memerlukan waktu dan tidak selalu menghasilkan keberhasilan. Dengan demikian, kemampuan penciuman T-Rex bukanlah sesuatu yang tidak bisa dihindari, tetapi tetap merupakan keunggulan penting yang membantu mereka bertahan sebagai predator besar pada masanya. Tidak ada tempat untuk benar-benar bersembunyi, bahkan ketika dunia di sekitarmu tampak gelap dan sunyi. Kamu mungkin berpikir sudah aman, berdiam tanpa suara, mencoba menyatu dengan lingkungan. Tapi bagi Tyrannosaurus Rex, keberadaanmu bukan sesuatu yang bisa disembunyikan begitu saja. Indera penciumannya bekerja seperti radar yang tak terlihat, bukan sekadar mencium bau di sekitarnya, tapi melacak jejak, membaca arah, bahkan membedakan mana yang hidup dan mana yang sudah mati. Bau darah, daging, atau bahkan sisa-sisa kehidupan bisa terdeteksi dari jarak yang jauh. Semakin kamu bergerak, semakin jelas jejakmu. Dalam kegelapan, ketika penglihatan menjadi terbatas, kemampuan ini justru menjadi senjata utama. T-Rex tidak bergantung pada cahaya untuk menemukan targetnya. Ia mengikuti aroma yang tertinggal di udara, menelusuri setiap petunjuk kecil yang tak disadari oleh mangsanya. Dan yang membuatnya semakin mengerikan, proses ini tidak bisa dihentikan. Kamu tidak bisa menghilangkan bau sepenuhnya di alam liar. Setiap napas, setiap langkah meninggalkan jejak yang perlahan membawanya semakin dekat. Pada akhirnya, ini bukan tentang apakah kamu terlihat atau tidak. Ini tentang apakah kamu bisa menghilang sepenuhnya dari sesuatu yang bahkan tidak perlu melihat untuk menemukanmu. Giginya bukan untuk mengunyah, bukan untuk merobek perlahan seperti predator lain. Gigi itu ada untuk satu tujuan, menghancurkan. Dalam dunia tempat kekuatan menentukan segalanya, Tyrannosaurus Rex membawa senjata yang tidak hanya tajam, tapi juga brutal dalam cara kerjanya. Dengan panjang yang bisa mencapai 30 cm, setiap gigi T-Rex tebal, kokoh, dan dirancang untuk menahan tekanan ekstrem. Bentuknya bukan seperti pisau tipis, melainkan lebih mirip paku raksasa yang mampu menembus sekaligus meremukkan. Ketika rahangnya menutup, gigi-gigi itu tidak hanya melukai permukaan, tapi langsung menghancurkan hingga ke bagian dalam. Berbeda dengan banyak predator modern yang menghindari tulang, T-Rex justru menargetkannya. Tulang bukan penghalang. Tulang adalah bagian dari santapannya. Setiap gigitan menghasilkan retakan yang keras, memecah struktur tubuh mangsa dalam hitungan detik. Tidak ada proses panjang, hanya kehancuran instan. Dan yang membuatnya semakin mengerikan, gigi-gigi itu terus berganti sepanjang hidupnya. Ketika satu patah atau aus, yang baru akan tumbuh menggantikan. Artinya, senjata ini tidak pernah benar-benar melemah. Ia selalu siap, selalu tajam, selalu mematikan. Pada akhirnya, setiap gigitan bukan sekadar serangan. Itu adalah keputusan akhir. Tidak ada luka ringan. Tidak ada kesempatan untuk pulih. Hanya satu hasil yang pasti, akhir dari segalanya. Kekuatan saja tidak cukup untuk bertahan di dunia yang kejam. Banyak makhluk besar pernah ada, tapi tidak semuanya menjadi penguasa. Di balik tubuh raksasa dan rahang mematikan itu, Tyrannosaurus Rex menyimpan sesuatu yang sering diremehkan,
kemampuan berpikir yang membuatnya jauh lebih berbahaya. Ia bukan predator yang menyerang secara membabi buta. Ada pola, ada perhitungan. T-Rex mampu mengincar target yang paling lemah, yang terpisah dari kelompok, yang terluka, atau yang lengah. Dalam dunia liar, memilih mangsa yang tepat bukan sekadar strategi, tapi kunci untuk bertahan hidup tanpa membuang energi. Lebih dari itu, ia tahu kapan harus bergerak. Tidak setiap momen adalah waktu untuk menyerang. Terkadang menunggu adalah pilihan terbaik, mengamati dari kejauhan, mendekat perlahan, lalu menyerang di saat yang paling tidak terduga. Bagi mangsanya, serangan itu terasa tiba-tiba, padahal semuanya sudah diperhitungkan. Kemampuannya juga terlihat dari cara ia bertahan dalam lingkungan yang terus berubah. Saat banyak spesies lain tidak mampu beradaptasi, T-Rex tetap bertahan. Ia menyesuaikan diri, memanfaatkan peluang, dan terus berada di puncak rantai makanan tanpa pesaing nyata. Inilah yang membedakannya dari sekadar makhluk besar yang ganas. Ia bukan monster bodoh yang hanya mengandalkan kekuatan. Ia adalah predator yang efisien, menggabungkan kekuatan, insting, dan kecerdasan dalam satu paket yang hampir sempurna. Namun, tidak ada yang benar-benar abadi. Bahkan bagi Tyrannosaurus Rex yang selama jutaan tahun berdiri di puncak tanpa tandingan, akhir itu tetap datang. Bukan karena kalah bertarung, bukan karena digantikan oleh predator lain, tapi karena sesuatu yang jauh lebih besar dari segalanya. Sekitar 66 juta tahun lalu, bumi mengalami salah satu momen paling menentukan dalam sejarahnya, Chicxulub Impact. Sebuah asteroid raksasa menghantam planet ini dengan kekuatan yang tidak terbayangkan. Dalam sekejap, dunia berubah. Langit yang dulu cerah berubah menjadi gelap, tertutup debu dan asap yang menyelimuti atmosfer. Gelombang panas menyapu daratan. Kebakaran terjadi di berbagai tempat. Hutan yang menjadi sumber kehidupan berubah menjadi lautan api. Suhu naik, lalu turun drastis. Matahari tertutup dan tanpa cahaya, tumbuhan mulai mati. Ketika tumbuhan hilang, herbivora mulai punah. Dan ketika mereka hilang, predator seperti T-Rex kehilangan segalanya. Rantai makanan runtuh secara perlahan, tapi pasti. Tidak ada lagi mangsa yang cukup. Tidak ada lagi keseimbangan yang bisa dipertahankan. Dunia yang dulu dikuasainya berubah menjadi tempat yang tidak lagi bisa mendukung kehidupannya. Dan pada akhirnya, sang raja pun menghilang. Bukan dengan pertarungan besar, bukan dengan perlawanan dramatis, tapi dalam diam, bersama runtuhnya dunia yang pernah ia kuasai. Meskipun telah punah jutaan tahun lalu, Tyrannosaurus Rex tidak pernah benar-benar hilang. Jejaknya tidak hanya tertinggal dalam fosil yang terkubur di dalam tanah, tapi juga dalam imajinasi manusia yang terus hidup dari generasi ke generasi. Setiap rekonstruksi, setiap penelitian, seolah berusaha menghidupkan kembali sosok yang pernah menjadi penguasa mutlak di daratan. Dari layar lebar seperti Jurassic Park hingga buku dan dokumenter ilmiah, T-Rex selalu digambarkan sebagai simbol kekuatan yang tak tertandingi. Ia bukan hanya dinosaurus, tapi ikon, sosok yang mewakili rasa takut, kekaguman, sekaligus rasa penasaran yang tak pernah benar-benar terjawab. Namun semakin banyak yang kita pelajari, semakin jelas bahwa masih ada banyak hal yang belum kita pahami sepenuhnya. Setiap penemuan baru bisa mengubah cara kita melihatnya, bagaimana ia berburu, bagaimana ia hidup, bahkan bagaimana ia berinteraksi dengan lingkungannya. T-Rex bukan cerita yang sudah selesai, melainkan teka-teki yang terus berkembang. Dan disitulah letak daya tariknya. Karena sampai hari ini, satu pertanyaan masih terus muncul. Apakah benar tidak ada predator lain yang pernah menyainginya? Atau justru, di masa lalu yang belum sepenuhnya terungkap, ada sesuatu yang lebih besar, lebih cepat, atau bahkan lebih mematikan? Mungkin kita tidak akan pernah benar-benar tahu jawabannya. Tapi satu hal pasti, selama manusia masih mencari, masih bertanya, dan masih membayangkan, warisan T-Rex akan terus hidup, bukan sebagai makhluk yang telah hilang, tapi sebagai legenda yang tidak pernah mati.